Baik, kami masih tersambung bersama dengan Pak Ugro Seno, Wakapolri 2013 hingga 2014. Pak Ugro, tadi mohon izin terputus, bisa dilanjutkan kembali mengenai analisa Bapak tadi, mengenai pertanyaan terakhir. Ya, jadi kalau perintah yang berkaitan dengan perintah pimpinan Hmm. itu sebetulnya pendidikan dasar pembentukan pada saat pendidikan dulu kan ABRI ya atau AKABI. Itu baris berbaris saja kalau perintah salah tidak dilaksanakan, Hmm. ditunggu. Nah, kemudian kalau begitu bertugas, kalau perintah itu dari atasan itu biasanya atasan nanya, jelas nggak perintah saya, ulangi. Hmm. Nah, kemudian kalau misalnya bawahan menerima perintah, dia analisa sebentar oleh dirinya bahwa perintah ini bertentangan dengan undang-undang, sampaikan pada pimpinan. Mohon izin Pak, mohon izin Komandan, ini tidak bisa dilaksanakan karena bertentangan dengan undang-undang. Jadi kalau dikaitkan dengan peristiwa yang kemarin terhadap yang dituduhkan terhadap Brigjen Hendra Kurniawan dan kawan-kawan, di mana letaknya pasal 221 dan 233 yang memenuhi unsur dilakukan oleh Brigjen Hendra Kurniawan dan kawan-kawan pasca peristiwa pembunuhan Brigadir J. Itu saja. Hmm. Hmm. Nggak ada yang masuk. Oke. Artinya dengan analisa tersebut, kemungkinan besarnya bisakah mereka lolos dari hukuman, Pak? Saya berharap seperti itu, mereka diberikan putusan bebas atau mungkin lepas, itu saja kan ada dua tadi. Jadi sayang ke depan nanti untuk menyelamatkan Polri kalau TKP rusak dengan mungkin tidak sengaja anggota itu bisa menjadi presiden buruk, bisa kena merintangi penyidikan. Itu saja yang saya khawatirkan ke depan kalau ini sampai benar-benar mereka dituntut hukuman untuk pasal-pasal yang sekarang dituduhkan yaitu 221 dan 233 KUHP tadi. Bisa dipertajam Pak mengenai statement Bapak tadi terakhir, jika kemudian para terdakwa OOJ ini, obstruction of justice ini, kemudian nantinya jika dihukum dikenakan sanksi pidana, dampaknya apa buat Polri, Pak? Ya sekarang anggota masalah kecil saja, bukan masalah kecil, masalah yang ringan ya. Ringan misalnya ada kecelakaan lalu lintas. Ya. Salah menangani TKP, mungkin tidak sengaja pihak korban di situ yang terlibat bisa melaporkan obstruction of justice. Berapa polisi nanti yang akan dihukum dengan obstruction of justice seperti ini? Nah, karena saya masih cinta Polri, ya kan, jiwa Tribrata dan Catur Prastia masih melekat sama saya berusaha, makanya saya bersedia untuk menjadi saksi yang meringankan. Mudah-mudahan hakim mempertimbangkan benar-benar bahwa apa yang dilakukan, yang dituduhkan kepada Hendra Kurniawan dan kawan-kawan itu tidak memenuhi unsur pasal 221 dan 233 KUHP, itu saja. Kalau boleh dirunut lagi Pak mengenai faktor-faktor yang meringankan para terdakwa ini Pak, dari analisa Bapak. Ya, meringankan mereka ya menurut saya masih muda, ya mungkin perlu diperbaiki lah hubungan atasan dan bawahan itu jangan sampai terbawa pada kondisi lupa pada posisi antara hubungan atasan dengan bawahan. Nah ini mungkin etika komunikasi antara senior junior, antara atasan bawahan ini perlu diingatkan kembali, sehingga perintah itu harus tetap berdasarkan aturan atau undang-undang atau peraturan-peraturan yang ada. Itu yang tidak boleh ditinggalkan oleh setiap anggota Polri depan. Pak Ugro, kalau kita mau melihat dari sudut pandang perintah tadi yang sempat disinggung oleh kuasa hukum, kalau misalnya kita sebagai bawahan begitu melihat ada sebuah perintah atasan yang katakanlah sedikit mencurigakan, apakah memang kalau tadi katakan bisa langsung membantah langsung, tapi kalau memang jarak jabatannya cukup tinggi kan ada keseganan di situ Pak. Apakah kemudian ada peluang untuk bisa melaporkan hal ini ke pihak lain atau bagaimana sebenarnya Pak? Saya rasa nggak ada masalah. Jadi biasanya masing-masing tradisi di Matra TNI dan Polri kan berbeda. Sampaikan aja, mohon izin Pak, seperti ini. Sama dengan pengemudi. Pengemudi diperintahkan oleh pimpinannya, pangkatnya mungkin bintang 2 atau bintang 3 atau bintang 4 sekalipun, belok kiri. Mohon izin Pak, belok kiri forbidden. Langgar, tidak usah dilanggar. Gitu loh. Kalau tidak ada hal yang mendesak,
misalnya ada sakit dan sebagainya, ya tidak perlu dilakukan. Sampaikan ini secara etika. Mohon izin Pak, ini tidak bisa dilaksanakan, nanti kita melanggar undang-undang atau melanggar peraturan. Itu saja. Oke. Jika kemudian katakanlah hakim memvonis bebas untuk para terdakwa, apakah status polisi mereka bisa dipulihkan lagi? Karena kan sudah melalui kode etik Pak kemarin. Ya, sebetulnya kode etik itu kan biasanya kalau diusulkan tidak layak mungkin PTDH, nah, pasti akan muncul surat keputusan Kapolri kan, atau surat keputusan Kapolda kalau di daerah kalau brigadir ya. Nah ini nanti masih akan diuji lagi di PT UN. Nah, PT UN nanti dengan bukti-bukti yang baru bisa dipertimbangkan ke arah seperti itu. Jadi saya rasa yang putusan PT DA kemarin belum inkrah. Saya dengar juga masih ada banding, apalagi banding nanti masih belum juga diajukan lagi gugatan ke PT UN. Masih ada waktu untuk bisa memperbaiki untuk keputusan-keputusan yang sebelumnya sudah ada. Artinya masih ada peluang ya Pak ya untuk status polisi mereka kembali seperti semula. Saya yakin masih ada sehingga kebenaran keadilan yang seadil-adilnya itu ya mudah-mudahan ke depan nanti akan bisa memberikan terbaik kepada anggota sekarang yang sedang mengalami dakwaan obstruction of justice ini. Baik, nanti kita akan tunggu bagaimana vonis pada tanggal 24 Februari hari Jumat beberapa pekan ke depan. Terima kasih Pak Ugro Seno, Wakapolri periode 2013-2014 sudah bergabung bersama kami dalam Breaking News kasus Sambo. Selamat siang Pak Ugro.